Kalian tahu nggak, ini adalah tempat awal mula orang-orang bisa berbahasa yang berbeda-beda? Penasaran nggak? Check it out! Di pelajaran ke-9 ini kita mau belajar tentang apa sih? Soalnya judulnya ini lari untuk hidupmu. Kayak gimana ya? Lari Maksudnya ini apa supaya ini? kayak nyelamatin nyawa kita gitu ya sih? Iya, Lari untuk hidupmu. kehidupan kita ya. Ini loh, kami bisa sebenarnya untuk menyelamatkan diri kami sendiri. Dan Allah mengacaukannya sebabnya kekacauan itu kan selalu simbolkan dengan hal tersebut. Lain pihak juga, Babel juga kadang-kadang digambarkan dengan suatu kemewahan, keadaan bagi Tuhan sendiri mungkin, aduh ini nggak baik, ini saya nggak begitu suka. Ya. Tapi kalau didiamkan malah lebih efeknya malah lebih bahaya lagi. Sebabnya jangan pernah katakan Tuhan masih lama, saya masih bisa lakukan ini itu yang melanggar hukum Tuhan. Tidak, Tuhan memperhatikan. Itu sebabnya Tuhan katakan ini akan dibinasakan. Halo teman-teman Cornerstone, kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, pada saat ini kita bertiga akan menemani kalian untuk membahas Cornerstone pada minggu ini bersama aku, Gavrila, Aku Angel, dan aku, Felicia. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita nih, aku mau ingetin untuk teman-teman yang belum punya buku Cornerstone, kan bisa langsung menghubungi Hope Channel atau call center di bawah ini, biar kita bisa belajar bareng-bareng. Oke. Kita nih di pelajaran ke-9 ini kita mau belajar tentang apa sih? Soalnya judulnya ini lari untuk hidupmu. Kayak gimana ya? Lari Maksudnya ini apa supaya ini? kayak nyelamatin nyawa kita gitu gak sih? Iya, Lari untuk hidupmu. kehidupan kita ya. Nah, tapi supaya kita lebih tahu lagi tentang ceritanya, kita akan baca pelajaran kita. Oke. Buat teman-teman yang belum punya bukunya, boleh buka Alkitabnya di dalam Wahyu 18 ayat 1 sampai 14. Aku baca pertama ya. Oke. Kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh, Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci, karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya yang telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingatkan segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya, sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan, yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam 1 hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya dan mereka akan berkata,
Celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutra dan kain kirmizi, berbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, pelbagai jenis barang dari gading, pelbagai jenis barang dari kayu yang mahal dan dari tembaga, besi dan pualam, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda dan kereta, budak dan bahkan nyawa manusia. Dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu, dan tidak akan ditemukan lagi. Oke, ini tentang apa? Babel ya yang sudah runtuh saat benar. itu, dan ini menceritakan tentang kehidupan yang mereka jalani setelah keruntuhan itu. Dan di sini juga dijelasin di mana semua bangsa dan raja-raja di bumi ini jadinya tuh terjerat ke dalam dosa-dosa serta menjadi makmur dari kekayaannya yang penuh hawa nafsu itu. Sangat menakutkan ya saat itu ya. Kayak Bayangin mereka lagi tuh kayaknya gitu loh. Iya, Gue kehilangan semuanya. Terus juga malaikat dari surga itu memperingatkan umat-umatnya, umat-umat Tuhan itu untuk meninggalkan Babel. Jadi itu agar mereka juga tidak turut dalam dosa dan tidak terkena malapetaka yang bakal menimpa kota tersebut. Bener banget. apalagi ya dari cerita ini? Baik juga sih kayak raja-raja dan pedagang-pedagang di situ yang kayak kita tadi udah baca lah. Itu mereka barang yang mereka jualin itu udah nggak ada harganya lagi karena ya udah runtuh. Jadi udah nggak ada gunanya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Kitab Wahyu berisi penglihatan yang diberikan Yesus Kristus kepada Yohanes saat ia diasingkan ke Pulau Patmos, sebuah pulau kecil di Laut Aegea dekat pantai barat Turki yang masih ada sampai sekarang ini. Kekaisaran Roma sering menggunakan pulau-pulau terpencil seperti Patmos untuk mengasingkan para tahanan politik dan pemimpin agama karena di sana mereka tidak memiliki hak hukum atau akses ke masyarakat umum. Menurut beberapa catatan sejarah, Yohanes diperkirakan berusia sekitar 90 tahun ketika Kaisar Domitian mengasingkannya ke Patmos selama 2 tahun. Di masa inilah Allah memberikan penglihatan tentang akhir zaman. Wah, luar biasa ya pelajaran kita kali ini. Semoga semakin bermanfaat dan akan menambah wawasan kita tentang Alkitab. Kembali lagi bersama kami di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk mimi kita mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan saat ini sudah hadir bersama kita one and only Pendeta Benny Tambunan. Halo Pendeta, apa kabar Pendeta? Baik, kalian juga baik, sehat-sehat ya? Sehat-sehat, puji Tuhan. Oke, tadi kita sudah belajar nih Pendeta, udah baca cerita di pelajaran ke-9 ini tentang kejadian setelah yang Babel runtuh. Cuman kita masih kurang paham ya. Benar banget. Mungkin Pendeta bisa memberikan kita pencerahan tentang pelajaran kita pada pelajaran ke-9 ini. Tapi sebelum kita bahas pelajarannya, kita bakal baca dulu nih ayat inti kita. Terdapat di Wahyu 18 ayat 4-5. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya." Oke. Pendeta boleh jelasin? Iya, ini kan gambaran akhir zaman nanti ya. Apa yang harus dilakukan dan bagaimana keadaan dunia ini pada waktu akhir zaman nanti.
Wahyu 18 kan cerita mengenai nubuatan supaya kita melakukan sesuatu apapun itu untuk kita tahu keadaan dunia yang tambah lama nggak mungkin tambah damai lah ya. Tambah lama tambah kacau keadaan dunia. Nah, aku ada pertanyaan nih pendeta. Mungkin pendeta boleh jelasin ke aku tentang peristiwa apa sih yang sebenarnya terjadi di Babel itu, pendeta? Iya, kita tahu Babel itu kan zaman perjanjian lama dulu ya. Lama karena dunia ini mau dibinasakan dengan air bah, mereka takut, mereka bangun menara. Dulu semuanya serba satu bahasa, satu logat dan lain sebagainya. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan katakan ini tidak akan terjadi lagi dengan air bah, ya. Tapi mereka tetap dengan keinginan mereka bangun tinggi supaya pikir kalau banjir datang mereka bisa selamat. Namun pada waktu mereka naik itu akhirnya kan terjadi kekacauan, kacaukan bahasa mereka sehingga mereka itu kacau semuanya, ya. Itu kan karena kesombongan aja, kesombongan diri mereka bahwa ini loh kami bisa sebenarnya untuk menyelamatkan diri kami sendiri. Dan Allah mengacaukannya, itu sebabnya kekacauan itu kan selalu simbolkan dengan hal tersebut. Lain pihak juga Babel juga kadang-kadang digambarkan dengan suatu kemewahan, keadaan tenang-tenang aja, padahal sebenarnya itu keadaan yang tidak baik dari segi kemenangan kita akan Tuhan. Berarti emang Babel ini juga punya simbol ya, pendeta ya? Iya. Mungkin kalian mau nanya juga. Aku ada yang kurang mengerti nih. Sebenarnya lambang apakah Babel ini atau simbol apakah Babel ini? Iya, di zaman dulu itu lambang daripada kepongahan bahasa Indonesia ya. Kepongahan menganggap diri lebih hebat, lebih tinggi dan lain sebagainya, ya. Kemudian zaman berikutnya juga lain sebagainya itu zaman kemewahan dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa ini zaman-zaman menghanyutkan ini. Zaman-zaman menghanyutkan, orang lupa sehingga Tuhan bilang ini nggak bagus nih, sebenarnya mesti ini kan ya, menurut kita mungkin atau menurut orang-orang yang tinggal di Babel itu zaman-zaman yang tenang-tenang aja. Padahal menurut Tuhan ini zaman yang sudah nggak bagus, udah nggak baik. Di sini sudah ada kekacauan, di sini sudah tidak ada menghargai sama yang lain. Ayat yang tadi sudah dibaca juga kan, sudah tidak ada penghargaan lainnya, sudah menganggap Allah itu nggak ada bahkan, ya, karena mereka mengandalkan diri mereka sendiri, kepintaran mereka dan lain sebagainya. Sehingga ini perlu dibinasakan, ini perlu dihancurkan, diperbaharui supaya manusia bisa hidup dengan tenang untuk itu. Terima kasih Pak Pendeta. Sekarang giliran aku nih Pak. Kalau kita baca dari cerita Babel ini kan Tuhan tuh murka sebenarnya kan, karena manusia-manusia di Babel ini tuh cuman mengandalin kekuatan mereka. Tapi kenapa Tuhan tuh berkabung waktu menghancurkan kota Babel itu? Iya, kita tahu bahwa Tuhan kan gak mau sebenarnya manusia itu binasa. Iya benar. Siapapun itu Tuhan tidak mau. Tapi kan ada batasan yang harus dilakukan sehingga ini bisa memang habis. Ada sesuatu yang harus dilakukan walaupun itu bagi Tuhan sendiri mungkin aduh ini nggak baik, ini saya nggak begitu suka. Ya. Tapi kalau didiamkan malah lebih kacau. Efeknya malah lebih bahaya lagi. Sebabnya ada tindakan yang dilakukan. Tindakan dilakukan itu bukan tindakan karena benci, karena dendam, karena kesal, karena apa? Bukan karena itu. Tindakan dilakukan itu justru karena kasih. Karena kasih. Jadi keadilan itu berjalan, kasih itu berjalan, yang memintakan supaya oke, kamu yang tinggal di Babel ini lari dong, keluar ayo. Saya mau hancurkan ini gitu. Saya mau menghancurkan, sekarang kamu harus keluar. Keluar itu supaya kamu tidak terikut, tidak terpincut ya. Apa namanya ya. Pokoknya kita tidak merasa senang, akhirnya merasa nyaman di Babel itu. Padahal sebenarnya itu lagi mau dihancurkan oleh Tuhan. Tuhan bilang, ayo keluar dari sana gitu loh. Supaya ini bisa saya hancurkan karena mereka sudah menganggap ya semuanya bisa kok kami lakukan sendiri. Apa sih yang nggak bisa gitu loh. Apa yang nggak bisa kami lakukan, kami bisa bangun apa semuanya, kami bisa lakukan zaman sekarang segala sesuatunya. Jadi Allah katakan itulah kehancuran yang dibuat antara keadilan dan kasih Allah itu, yaitu nyata pada waktu hal demikian.
Oke. Jadi menurut pendeta nih, dari cerita Babel ini apa sih pelajaran-pelajaran yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita? Nah, dilihat dengan zaman kita sekarang ini kan zaman canggih kan, Iya. super canggih malah, kecepatannya luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Dulu kan orang masih telepon masih ngangkat-ngangkat gitu kan. Dulu orang telepon masih ngangkat telepon rumah gitu kan. Kalau nggak ke box itu gitu kan, pakai koin. Telepon umum. Ya, telepon umum. Koin. Sekarang orang dulu mau nonton apa semuanya bisa nih. Kalau telepon nggak bisa lihat mukanya, sekarang bisa lihat mukanya. Yang tadinya hanya 2, sekarang udah bisa berapa? Video call. Video call bisa 8. Bisa 8, bisa lebih. Sekarang ada Zoom. Teknologi begitu cepat, digitalisasi begitu cepat. Jangan-jangan kita rasa, ini kayaknya nggak mungkin Tuhan datang nih. Gitu ya. Kita rasa masih lama lah. Ilmu pengetahuan dengan teknologi yang ada, apa semua yang ada sekarang udah begitu hebat ya. Taksi udara sekarang udah ada gitu ya. Nanti besok-besok apalagi semuanya serba ini semua. Dulu kita kalau bus apa semuanya sekarang udah ada Gojek apa semuanya, udah angkutan-angkutan lainnya yang bisa dibawa. Kita tinggal kan semua serba cepat. Semua teknologi itu kan membuat kita kita kepincut, kita rasa enak, kita rasa terbawa arus dengan indikannya, sehingga kita lupa bahwa ini juga membuat kita dengan Tuhan itu jadi kendor, hubungan kita dengan Tuhan jadi kita begitu baik dan lain sebagainya, sehingga kita lebih mementingkan kepentingan kita dibandingkan Tuhan. Itu sebabnya mungkin kalau Tuhan biarkan terus begini, ya banyak orang juga nggak tambah binasa. Harus ada yang diminta untuk, kamu sekarang keluar yuk, saya mau hancurkan. Nah sekarang kita mau nggak keluar dari dunia kita yang sudah kita rasa nyaman mungkin ya. Dunia kita sekarang sudah kita rasa, udah enak nih sekarang begini ya, semuanya bisa kok gitu ya. Apa kita mau? Gitu. Pelajaran kita kan sekarang ini katakan lari ya, lari dengan usaha kita yang sungguh itu untuk lari keluar gitu dari segala keadaan gitu. Jangan kita juga gitu tertarik dengan keadaan dunia ini sehingga kita lupa Tuhan. Walaupun kita berada, kita tetap sama dengan Tuhan. Kita ingat, ini teknologi Tuhan kasih kok untuk kebaikan kita. Teknologi Tuhan kasih semuanya ini untuk saya lebih dekat kepada Tuhan, bukan menjauh daripada Tuhan. Ya, Alkitab ada di HP supaya saya lebih dekat kepada Tuhan, bisa baca di HP. Sekolah Sahabat sekarang ada yang digital supaya saya lebih dekat dengan Tuhan, bukan cari yang lain supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita tadi udah lontarin pertanyaan ke Pak Pendeta, sekarang giliran kita untuk dengar pendapat dari teman-teman kita dalam segmen Apa Pendapatmu? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Vanessa dari Perguruan Advent 1 Jakarta, aku di kelas 11-3. Halo, nama aku Caroline Tanuwijaya, aku kelas 11, aku berasal dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Nama aku Bete Sasilelahi, aku sekarang kelas 11 dan aku berasal dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Nama aku Seril, aku sekarang kelas 11 dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Nama aku Evelyn Rumondang, aku kelas 11 dan aku berasal dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Menurut aku, mengapa masih banyak orang yang tidak percaya akan tanda-tanda kedatangan Yesus? Karena mereka itu belum tahu tentang Yesus dan tidak mengetahui tentang Injil Yesus. Jadi saya rasa mereka itu jadi tidak memahami gitu. Dan kebanyakan orang terlalu berfokus pada hal-hal duniawi. Jadi mereka itu tidak terlalu mementingkan tentang hal-hal yang bersifat rohani maupun tentang akhir zaman. Mereka juga biasanya kurang percaya dengan tanda-tanda kedatangan Yesus karena mereka itu ingin sesuatu yang bukti yang nyata, yang konkret yang bisa mereka lihat. Tapi sebagai umat Tuhan, kita harus percaya akan tanda-tandanya dan selalu menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Banyak orang yang tidak percaya tanda-tanda kedatangan Yesus karena perbedaan
interpretasi Alkitab, ketidakpercayaan pada Alkitab, penafsiran yang berbeda tentang Yesus, kurangnya pengetahuan Alkitab, pengaruh budaya, penolakan ajaran Kristen, ketidakpastian waktu kedatangan, fokus pada kehidupan sendiri, dan keengganan untuk berubah. Karena mereka belum mengenal Yesus dan firman-Nya. Jadi gak bisa kita pungkiri, masih banyak loh orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Allah dan kebenaran akan firman-Nya. Jadi tugas kita sebagai umat Tuhan untuk membantu mereka mengenal dan memahami firman-firman Allah. Kemudian ada juga orang-orang yang memang sudah mengenal firman Allah, tapi mereka malah memilih untuk menikmati kesenangan duniawi daripada memahami firman-Nya. Karena itu tugas kita sebagai sesama umat Tuhan untuk membawa mereka kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Oke, menurut aku, orang tuh gak percaya akan tanda-tanda kedatangan Yesus tuh pastinya ada beberapa faktor. Tapi yang mungkin dan sering terjadi adalah mereka belum merasakan adanya tanda-tanda tersebut di dalam kehidupan mereka. Itu mungkin karena mereka terlalu fokus kepada kehidupan duniawi sehingga mereka berpikir bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu kurang penting, dan juga mungkin karena adanya keraguan di dalam diri mereka terhadap tanda-tanda tersebut sehingga mereka tidak percaya, dan mungkin juga karena mereka jauh dari Tuhan. Oleh karena mereka masih belum mengetahui dan juga mengenal kebenaran akan firman Tuhan, mereka terlalu terdistraksi oleh kesenangan duniawi. Oleh karena itu saya mengajak kalian untuk belajar bersama-sama lewat konten Cornerstone dan juga Hope Channel yang bisa kalian saksikan lewat YouTube, Instagram, televisi maupun media sosial kalian lainnya. Lagi di Cornerstone Connection. Tadi kita udah dengar pendapat dari teman-teman kita nih. Menurut Angel sama Gavrila, gimana nih pendapat kalian? Tadi sih pendapat teman-teman pada unik-unik semua ya. Bagus jawabannya. Kalau menurut aku sih karena kesenangan dunia itu tuh membuat kita jadi lupa bahwa Tuhan ini bentar lagi akan datang, menemui kita. Jadi dengan adanya kesenangan dunia kita jadi ke-distract gitu dengan pembelajaran akhir zaman. Kalau aku sih sama, maksudnya ya hampir-hampir mirip lah sama yang Gavrila kasih tahu. Ya sebenarnya intinya adalah dimana dunia ini yang semakin canggih emang. Iya sih. Jadinya kita tuh fokusnya lebih ke dunia yang canggih itu, jadinya sama Tuhan pun kita jadi nggak fokus, akhirnya terlupakan. Jadi semuanya tergantung pada diri kita sendiri. Oke. Kamu gimana? Iya, kalau kamu gimana? Sama. Oke. Kalau sekarang pendapat Iya, kan sama seperti zaman di pelajaran kita kalian juga. Kesimpulan nih ya? Enggak, sama seperti zaman Nuh, ya, zaman apa lagi, Niniwe, ya, Sodom Gomora, kan rasanya nggak ada apa-apa nih semuanya, enak-enak aja gitu. Padahal kita sebenarnya sudah di ujung tanda-tanda yang Tuhan sudah berikan. Boleh pendeta untuk berikan kesimpulan dari pembelajaran kita. Baik, kesimpulan pelajaran kita pada yang ke-9 ini, lari untuk hidupmu, memberikan kepada kita bahwa Allah begitu peduli dengan kehidupan kita. Allah begitu memperhatikan kehidupan kita. Jangan pernah katakan, Tuhan masih lama, saya masih bisa lakukan ini itu yang melanggar hukum Tuhan. Tidak. Tuhan memperhatikan. Itu sebabnya Tuhan katakan, ini akan dibinasakan. Murka Tuhan itu katakan sudah sampai titiknya di mana dia akan membinasakan semuanya dan menjadikannya baru kembali, tapi dia ingin agar kita selamat. Lari supaya menjadikan kita bagian daripada kehidupannya untuk bersama-sama hidup dengan dia. Lari untuk hidup kita itu akan menjadi terjamin bahwa kita bersama-sama dengan Tuhan. Banyak ayat yang memberikan janji
siapa Tuhan sebenarnya yang akan memegang, menjaga, melindungi kita. Jangan pernah takut dengan segala apapun yang ada dalam kehidupan kita. Sekarang kita mau apa ya? Kita mau minta pendeta untuk mimpin kita doa tutup. Baik, kita berdoa. Allah kami, Tuhan kami yang bertata dalam surga, kami bersyukur atas pelajaran yang Tuhan berikan bagi kami, yang mengingatkan bagi kami agar kami tidak terpesona dengan semua penawaran-penawaran, semua kehidupan daripada dunia ini. Tapi biarlah kami boleh menggunakan segala sesuatunya itu dengan baik untuk kepujian, kemuliaan nama Tuhan, dan lebih mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, dalam segala kehidupan mereka, dalam pendidikan, dalam pekerjaan mereka, juga dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berkati mereka, berikan selalu kesehatan, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Karena kami berdoa dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Makasih pendeta. Nggak merasa nih pelajaran kita di sini kita udah mau pisah ya di pelajaran ini aja. Nah, tapi kita juga berharap semoga teman-teman yang di rumah tuh bisa belajar lagi di pelajaran berikutnya bersama-sama dengan kita. Nah, sampai jumpa juga buat teman-teman yang ada di rumah yang selalu setia mencari dan belajar mengenai firman Tuhan bersama kami di Cornerstone Connection.